Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Anita Apriliani. Kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron itu? Nah, materi ini bisa sahabat pelajari pada pelajaran kimia kelas 10 SMA semester 1. Yang dimaksud konfigurasi elektron adalah susunan-susunan elektron pada sebuah atom, bisa berdasarkan kulitnya atau orbital dari suatu atom. Gambar di samping adalah dua jenis konfigurasi elektron berdasarkan model atom Born, dan yang kedua adalah model mekanika kuantum. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital atom lebih berguna untuk mempelajari sifat-sifat atom. Apa saja sih aturan penulisan konfigurasi elektron? Nah, untuk meletakkan susunan-susunan elektron ke dalam atom tersebut, terdapat 3 buah aturan dasar yang akan kita pelajari pada video kali ini. Aturan yang pertama adalah aturan Aufbau atau dikenal sebagai azas Aufbau. Berdasarkan azas Aufbau, pengisian orbital dimulai dari subkulit yang tingkat energinya rendah ke tingkat energi yang tinggi. Gambar di samping adalah diagram tingkat energi untuk melakukan pengisian elektron. Berdasarkan diagram di samping seperti yang kita amati, kulit terrendah adalah kulit 1s. Kemudian dilanjut dengan 2s dan 2p. Berikutnya adalah 3s, 3p, dan 3d. Kalau kita amati secara umum, terdapat 4 subkulit yaitu S, P, D, dan F. Dan angka sebelum subkulit menunjukkan kulit atom. Subkulit 1s punya tingkat energi yang paling rendah, lalu naik ke subkulit 2s, 2p, 3s, 3p, sampai terakhir yang paling tinggi adalah 8s. Kita urutkan tingkat energi dari yang rendah ke tinggi seperti urutan yang ada di bawah itu. Elektron yang mengisi subkulit ini bisa dituliskan dalam bentuk pangkat. Untuk subkulit S hanya boleh diisi maksimal 2 elektron, sementara yang P maksimalnya 6 elektron. Kalau yang subkulit D hanya bisa diisi paling banyak 10 elektron. Kalau yang subkulit F lebih banyak lagi, dia boleh diisi sebanyak 14 elektron. Contoh konfigurasi pada atom aluminium 2713. Dari notasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya nomor atomnya adalah 13, sehingga dia punya 13 elektron. Konfigurasinya sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Jadi, dalam menuliskan konfigurasi, kita ikuti saja urutan tingkat energi kulit dan subkulitnya sampai pangkatnya sama seperti banyaknya elektron pada atom tersebut. Aturan yang kedua kita sebut sebagai kaidahan. Untuk menuliskan konfigurasi elektron juga bisa digambarkan menggunakan diagram orbital. Apa sih yang dimaksud orbital itu? Nah, setiap subkulit memiliki orbital-orbital yang akan digunakan untuk ditempati oleh elektron-elektron tersebut. Bentuk orbital ini digambarkan sebagai persegi dan berisi garis setengah panah yang mewakili elektron. Satu kotak diisi oleh 2 buah garis setengah panah, atau kita sebut sebagai sepasang. Subkulit S punya 1 orbital, P punya 3, sementara D 5, dan F punya 7 orbital. Contoh menggambarkan konfigurasi dengan diagram orbital. Misalnya kita punya atom C6, sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, dan 2p6. Maka saat digambarkan diagram orbitalnya, kita tulis dengan 1 kotak untuk 1s berisi 2 elektron, 1 kotak untuk 2s berisi 2 elektron, dan sisanya untuk
P berisi 3 orbital. Untuk pengisiannya, karena hanya 2, tidak diisikan langsung pada kotak yang pertama, tapi diisi satu persatu dari kotak pertama lalu ke kotak yang kedua. Sederhananya, kaidahan mengatakan bahwasanya elektron akan menempati orbital sendiri-sendiri, baru kemudian berpasangan. Elektron yang ketiga dikenal dengan istilah larangan Pauli. Seorang ilmuwan bernama Wolfgang Pauli mengatakan bahwasanya suatu elektron tidak mungkin memiliki keempat bilangan kuantum yang sama dengan elektron lainnya. Nah, 2 elektron yang berpasangan tadi dapat dinyatakan dengan diagram orbital sebagai berikut. Dalam satu orbital, itu hanya bisa diisi satu pasang atau 2 elektron saja, sehingga jumlah maksimum elektron setiap subkulit adalah 2 kali jumlah orbitalnya. Untuk memahami larangan Pauli, kita harus tahu dulu tentang apa itu bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan letak atau kedudukan elektron-elektron di dalam kulit atom. Terdapat 4 jenis bilangan kuantum yang akan menunjukkan di mana sih kebolehjadian elektron tadi di dalam suatu atom. Bilangan kuantum tersebut yang pertama adalah bilangan kuantum utama, lalu yang kedua adalah kuantum azimut, yang ketiga kuantum magnetik, dan yang terakhir adalah kuantum spin. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan ini menyatakan posisi elektron di dalam kulit atom. Nah, kulit atom ini sama dengan nomor kulit atau tingkat energi. Bilangan ini dilambangkan dengan huruf N kecil. Misalnya kulit atom pertama atau K, maka bilangan kuantum utamanya adalah 1, L2, M3, N4, dan seterusnya. Bilangan kuantum yang kedua dikenal dengan istilah bilangan kuantum azimut. Kuantum azimut atau dikenal dengan momentum sudut adalah bilangan kuantum yang memberikan informasi tentang bentuk orbital. Kuantum azimut dilambangkan dengan L. Nilainya bergantung pada nilai bilangan kuantum utama. Maka dia hanya bisa punya nilai dari 0 hingga N-1. Setiap kulit elektron akan punya satu atau beberapa subkulit. Perhatikan keterangan pada tabel di bawah ini. Untuk kulit ke-1 atau kuantum utama N, subkulitnya adalah 1s, maka bilangan kuantum azimutnya hanya 0 saja. Sementara kulit kedua dia punya subkulit 2s dan 2p, maka kuantum azimutnya bisa 0 dan bisa 1. Sementara kulit yang ketiga 3s, 3p dan 3d, maka dia mungkin punya bilangan kuantum azimut 0, 1, dan 2. Sebaliknya yang 4, karena dia punya subkulit S, P, D, dan F, maka bilangan kuantum azimutnya mungkin 0, 1, 2, bahkan 3. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan dengan M kecil. Bilangan ini menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Untuk satu subkulit bisa memiliki beberapa orbital yang dicirikan nilai M antara min L sampai plus L. Tabel berikut ini menunjukkan hubungan antara bilangan kuantum N, L, dan M. Silakan diperhatikan. Pada kulit N sama dengan 1, subkulitnya 1s, bilangan kuantum azimutnya 0, maka nilai M-nya hanya 0. Sementara pada kulit ketiga, bilangan kuantum azimutnya bisa S, P, dan D. Pada bilangan kuantum azimut S, M-nya hanya 0 saja. Sementara pada azimut 1, magnetiknya bisa min 1, 0 sampai plus 1. Kalau
Kalau subkulitnya D, maka kuantum magnetiknya mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan paling besar adalah plus 2. Yang keempat, bilangan kuantum spin. Spin menandai arah putaran elektron pada sumbunya. Setiap elektron dapat berputar pada sumbu sesuai arah jarum jam atau berlawanan. Karena probabilitasnya adalah setengah banding setengah, maka nilai bilangan kuantum hanya ada dua macam, yaitu plus setengah dan min setengah. Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, kita diminta untuk menuliskan konfigurasi suatu elektron dari suatu atom dan juga menentukan keempat bilangan kuantum pada elektron terakhirnya. Contohnya adalah K dengan nomor massa 39 dan nomor atom 19. Pertama, tulis dulu konfigurasi elektronnya. Yang kedua, tulis diagram orbitalnya. Langkah yang ketiga adalah menentukan bilangan kuantumnya. Karena yang ditanyakan elektron terakhir, maka yang perlu kita perhatikan adalah elektron yang berada pada kulit terluar atau valensinya, yaitu pada 4s1. Nah, elektronnya berakhir di 4s1, maka kulit terakhirnya adalah 4, sehingga N sama dengan 4. Subkulit terakhirnya subkulit S, sehingga L-nya sama dengan 0. Nah, pada subkulit S hanya ada satu saja orbital, yaitu orbital S. Orbital tersebut memiliki nilai kuantum magnetik sama dengan 0. Arah spinnya ke atas, sehingga S-nya plus setengah. Kita lanjutkan pada penulisan konfigurasi elektron dengan bantuan gas mulia. Nah, pada tabel periodik unsur ini yang disebut gas mulia adalah unsur-unsur yang berada pada golongan 8A, yang saya beri tanda keterangan dengan kotak berwarna biru di bagian paling kanan. Berikut ini adalah konfigurasi elektron dari gas-gas mulia yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan konfigurasi atom-atom lainnya. Helium dengan nomor atom 2 konfigurasinya berakhir di 1s2, sementara neon berakhir di 2s2 2p6. Kalau argon berakhir di 3s2 3p6, sementara kripton 4s2 3d10 4p6, dan seterusnya. Contoh konfigurasi penyederhanaan dengan bantuan gas mulia, misalnya berilium dengan konfigurasi 1s2 2s2. Yang 1s2 kan sama dengan konfigurasinya He atau helium, jadi cukup ditulis seperti itu. Nah, contoh yang lain misalnya sulfur dengan nomor atom 16. 1s2 2s2 2p6 itu sama persis dengan konfigurasinya neon, sehingga cukup ditulis Ne 3s2 3p4. Nah, kalau lebih panjang lagi tentu lebih enak lagi kan? Ferum dengan nomor atom 26 bisa disederhanakan dengan Ar 4s2 3d6. Dapat beberapa pengecualian pada konfigurasi untuk subkulit D. Pengecualian ini terjadi jika elektronnya berada pada orbital S2 D4 atau S2 D9. Konfigurasi pada CR24 sebenarnya 3D4 4S2, atau kalau berdasarkan tingkat energinya 4S2 3D4. Ternyata kondisi seperti ini kurang stabil, sehingga 24CR konfigurasinya berubah menjadi 3D5 4S1, atau bisa ditulis 4S1 3D5. Lebih stabil karena orbitalnya setengah penuh. Nah, kalau 29Cu, D-nya kan terisi 9, sementara S-nya sudah terisi 2. Nah, keadaan ini juga ternyata kurang stabil. Maka Cu konfigurasinya berubah menjadi 3D10 4S1. Lebih stabil karena orbital D-nya menjadi penuh.
Kita lanjutkan dengan konfigurasi ion. Ada dua jenis ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Nah, kalau suatu atom itu terlepas dari keadaan netral, maka dapat membentuk ion positif. Contohnya ketika atom nikel dengan nomor atom 28. Atom Ni yang terionisasi menjadi Ni2+, yang konfigurasi awalnya Ar4s238 akan melepaskan dua buah elektron terluarnya, yaitu pada kulit yang paling luar, yaitu kulit 4s2, sehingga membentuk Ar3d8 saja. Baliknya, jika suatu atom dalam keadaan netral kurang stabil, dia akan cenderung menangkap satu buah elektron atau dua dari luar untuk membentuk kestabilan, sehingga akan menjadi ion negatif. Contohnya atom Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektron asalnya berakhir pada 3s2 3p5. Ketika Cl mengikat satu elektron, maka konfigurasi elektronnya berubah seperti yang tertulis di layar. Demikian video pemaparan tentang konfigurasi elektron. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.